Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Dan kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masih dalam bab Fadlu Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Di bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan 1 ayat dan 4 hadis untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid yang seharusnya kita jadikan materi awal dalam pembelajaran agama ini. Di hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallahu fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini didoifkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dengan 1 alasan, yaitu adanya rawi yang bermasalah di dalam sanad hadis ini yang bernama Darajun Ibnu Sam'an Al-Misri. Beliau seorang tabi'ut tabi'in, maula mantan budak dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nah, Daraj ini dipermasalahkan oleh ulama jarh wa ta'dil, ada yang mendhaifkan, ada yang mensiqahkan. Sehingga Syekh Albani mendhaifkan Daraj ini sehingga menganggap bahwa hadis ini dhaif, lemah. Tapi hadis ini meskipun dia dhaif, lemah, tapi dia ada penguat dari hadis-hadis yang lain yang menjadikan dia terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Di hadis dhaif itu Pak bisa munjabir, bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Kita tahu bersama bahwa hadis yang makbul, yang diterima itu hanya 2, sahih dan hasan. Hasan li dzatihi, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih hasan li ghairihi. Nah, kalau hasan li ghairihi adalah hadis yang asalnya dhaif tapi terangkat dengan apa? Dengan syawahid atau penguat dari hadis sahih yang lainnya. Sehingga hadis ini dari sisi makna makbul diterima, tapi dari sisi sanad mardud ditolak. An Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'du ibnu Malik radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Musa berkata. Ini dikenal dengan apa Pak? Dengan Israiliyat, di mana ini ucapan Musa alaihi salam kepada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Kita tahu bersama bahwa Musa ibnu Imran adalah kalimullah. Kalimullah itu Pak adalah nabi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara di Turi Sina, di bukit Turi Sina.
Ada sebuah ayat yang bunyinya wa kallamallahu Musa taklima. Coba perhatikan ini Pak, wa kallamallahu Musa taklima. Allah di sini adalah subjek atau fa'il yang melakukan perbuatan kallamah, berbicara. Musa adalah objek yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melahirkan akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yang masmu'un, yang didengar, lahu makna, yang memiliki makna. Beda dengan keyakinan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang mereka meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Di negara kita ini banyak sekali Asy'ariyah, hampir mayoritas penduduk Indonesia berakidahkan Asy'ariyah, menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah kalamullah. Tapi apa Pak? Tapi dia adalah ibaratun an kalamillah. Ibarat itu contoh, siapa nama antum? Rifki. Rifki kan sekarang sedang diam nih. Saya baca isi hatinya, oh dia mau poligami lagi nih. Ini namanya apa? Kalamun nafs, pembicaraan dalam hati. Saya, oh kayaknya ini. Kemudian saya ungkapkan kepada jamaah bahwa si Rifki ini kepengen apa? Poligami lagi. Dari mana saya tahu? Dari isi hati atau kalamun nafs, pembicaraan dalam jiwanya si Rifki. Nah, orang Asy'ariyah menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ungkapan Jibril yang dia keker dari kalamun nafs, ucapan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Karena Asy'ariyah, Pak, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Falasifah menganggap Allah itu harus statis. Apa itu statis, Pak? Harus berdiam, enggak boleh melakukan gerakan apa-apa baik secara lisan, fisik maupun yang lainnya. Nah, kita Ahlussunnah meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kalam. Sebagaimana nanti Musa di sini mengajak Allah berdialog. Apa ucapan Musa kepada Allah? Ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu. Kita tahu bahwa Musa adalah Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dia meminta pengajaran langsung dari Allah. Azkuruka, yang aku bisa gunakan untuk berzikir, mengingatmu, dan ad'uka, dan aku bisa menggunakan hal itu sebagai wasilah untuk berdoa kepadamu. Ini Pak, makna dari apa Pak? Ad'uka. Karena kata la ilaha illallah sendiri itu tidak ada kandungan doa di dalamnya. Mungkin Ustadz yang kemarin mengisi menjelaskan kalimat la ilaha illallah ini, di mana dia terkandung nafyun wa isbat, penafian seluruh zat yang disembah selain Allah dan hanya menetapkan Allah semata yang diibadahi. Wa ad'uka bih, dan aku jadikan wasilah untuk berdoa kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarinya, qala kul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala Pak mengajari Musa alaihi salam zikir yang sempurna. Zikir yang paling utama. Dan Bapak perhatikan seluruh zikir-zikir yang ada di dalam agama kita itu semua terdiri dari jumlah. Ada yang pernah belajar nahwu di sini? Siapa yang pernah belajar nahwu? Jumlah itu terdiri dari terbagi menjadi dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Seluruh zikir itu apa Pak? Harus terdiri dari jumlah. Paham? Enggak boleh dia hanya kata yang mufrad, kata yang tunggal. Ini sekaligus untuk apa? Untuk membantah mereka yang berzikir dengan satu kata dari nama mungkin atau dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah 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 Allah. Paham? Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman. Ini enggak benar. Paham? Adalah tariqah lagi hu. Ini hanya kata yang tunggal, enggak boleh. Harus sempurna. Subhanallah. Ini terdiri dari apa Pak? Dari jumlah fi'liyah. Apa itu? Usabbihuka subhanak. Alhamdulillah. Ini terdiri dari apa? Jumlah ismiyah. Alhamdu mubtada, lillah khobarnya. Allahu akbar. Ini juga terdiri dari apa? Jumlah ismiyah. Allah mubtada, akbar khobarnya. Apalagi kira-kira Pak? Zikir yang lain? La ilaha illallah, itu ini yang disebutkan. Apa lagi? Subhanallah sudah tadi. Allahu akbar sudah. Apa lagi? Abu Ridha. La haula wala quwata illa billah. Ini juga jumlah ismiyah yang terdiri dari la nafilil jinsi. Kemudian ismuha wa khabaruha mahdzufun, dihapus. Ada lagi Pak yang lain? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ini juga terdiri dari jumlah fi'liyah. Ya itu pengganti dari ad'u. Ad'u. Ya hayyu, ad'u hayya, aku menyeru zat yang maha hidup. Dan intinya apa Pak? Seluruh zikir itu terdiri dari apa? Jumlah. Baik itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tidak boleh kata yang mufrad, kata yang tunggal semata. Contoh ada nama Allah Al-Aziz. Enggak boleh kita mengatakan Al-Aziz, 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 enggak boleh. Allah, 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 enggak boleh juga. Harus kita apa? Buat kata yang terdiri dari jumlah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Enggak boleh kita bilang astaga, astaga, astaga. Kenapa? Ini kata yang tidak ada kandungan zikirnya. Apalagi astaga naga. Ini enggak benar. Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Ini adalah afdalul zikir. Seafdal-afdal zikir dan seafdal-afdal iman min qauliyah dari ucapan kita. Nah, qala ya Rabbi. Kemudian Musa lagi berkata, wahai Rabbku. Kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hambamu, seluruh di sini adalah umum, lafdul umum, tapi dia yuradu bihil khusus. Yang diinginkan adalah khusus. Yaitu apa? Kullu ibadika minal mu'minin. Seluruh hambamu dari kalangan mukmin mengucapkan hal ini. Untuk mengeluarkan siapa Pak? Non-Islam, Yahudi, Nasara, musyrik, Majusi dan yang lainnya, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kalaupun mengucapkan, tidak mengamalkan konsekuensinya, tidak memahami maknanya dan tidak ikhlas dalam mengucapkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan zikir. Tapi Musa menolak hal ini. Kenapa Pak? Karena dia ingin zikir yang khusus untuknya saja. Bukan zikir yang sudah umum dibaca oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada kekhususannya kalau kayak gitu.
Lantas Allah menyebutkan kepada Musa tentang keutamaan la ilaha illallah ini. Qala ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'ah, seandainya 7 lapis langit. 7 lapis langit, Pak. Kita tahu ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga hingga langit ketujuh. Antara bumi dan langit itu sejarak 500 tahun perjalanan. Tak satu pun manusia yang bisa tembus ke langit pertama kecuali Nabi Muhammad. Ketika apa? Mi'raj. Dibawa oleh malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa demikian, Pak? Karena ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran, makin ke atas kita, makin tidak ada oksigen untuk kita pakai apa? Bernapas. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yashrah sadrahu lil Islam wa may yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dada orang itu sempit untuk menerima kebenaran. Ka'annahu yas'adu fis sama'. Seakan-akan apa? Dia naik ke langit. Makin apa? Makin ke atas makin hilang oksigen, akhirnya kita bisa tewas. Tak kala kita tidak membawa alat bantu pernapasan. Maka pesawat-pesawat yang naik itu, Pak, itu membawa apa? Oksigen agar penumpang bisa menghirup oksigen. Nah, kemudian ketebalan langit pertama itu juga 500 tahun perjalanan. Rasulullah memperumpamakan nanti di kitab atau bab yang terakhir dari kitab Tauhid ini, bahwa bumi ini dibandingkan langit pertama itu seperti kelereng yang dilempar di padang pasir. Nah, kelereng itu adalah bumi. Padang pasir itu adalah langit pertama. Perbandingan lagi antara langit pertama dengan langit kedua seperti itu lagi. Seperti kelereng yang dilempar di padang pasir. Lantas begitu kecilnya kita kalau terlihat dari apa, Pak? Dari atas. Terus seperti itu sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Di atas arsy ada Allah. Di atas Allah enggak ada sesuatu. Paham? Karena dia adalah ulu zat yang paling tinggi posisinya. Enggak ada apa? Enggak ada lagi makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Law anna samawati sab'a, seandainya 7 lapis langit. Wa amirohunna. Amir di sini, Pak, adalah yang memakmurkan langit. Yang memakmurkan langit itu banyak sekali. Ada malaikat, ada planet-planet di sana, ada bintang, ada matahari. Tapi ingat, Pak, planet-planet, bintang, langit, bintang, matahari, bulan, planet-planet yang ada itu hanya berada di bawah langit pertama. Paham? Di bawah langit pertama. Allah sebutkan di surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia itu adalah langit pertama, bimasabih, dengan apa? Bintang-bintang. Menunjukkan bahwa langit kedua, langit ketiga dan seterusnya tidak ada lagi apa? Planet-planet. Wa amirohunna, dan yang memakmurkan langit, malaikat dan planet-planet yang ada. Goiri diterjemahkan apa di situ? Goiri, selain aku. Ini yang menjadi sesuatu yang iskal, yang rancu di karangan para ulama dalam memahami hadis ini. Kita tahu, Pak, bahwa dalam ilmu nahwu, goiru ini bagian dari adwatul istisna, alat pengecualian. Paham? Di mana mustasna itu terdiri dari 3 rukun. Ada
alatul istisna, kemudian mustasna, dan yang ketiga mustasna minhu. Contoh saya bilang gini ya. Seluruh sajadal musallun, orang-orang yang salat sedang sujud, kecuali Zaid. Si Zaid ini apa di sini, Pak? Tidak sujud kan? Tidak sujud bersama orang-orang yang salat. Saya keluarkan Zaid ini dari apa? Dari kalangan orang-orang yang sedang sujud. Timbul pertanyaan sekarang ini. Goiri, selainku, apakah Allah Subhanahu wa taala bagian dari yang memakmurkan langit? Jawabannya apa, Pak? Apakah Allah bagian dari di antara orang-orang yang memakmurkan langit? Kita tahu bahwa samawat, langit, malaikat dan yang lainnya semuanya adalah makhluk kan? Sementara Allah adalah khaliq. Maka ini dikenal dengan apa, Pak? Istisnaul munqati, pengecualian yang terputus. Yang dimana Allah bukan bagian dari apa? Dari makhluk. Sama dengan ini, Pak. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihi salam, fasajadu illa iblis. Malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Apakah iblis bagian dari malaikat? Maka jawabannya tidak. Wa kana minal jin. Iblis itu adalah bagian dari jin. Tapi Allah keluarkan dia. Padahal dia bukan dari kalangan malaikat. Karena memang Pak, iblis itu dulu akrabnya, teman nongkrongnya, teman ngobrolnya sama malaikat. Istilahnya apa? Dia saking dekatnya dengan malaikat sehingga sifat-sifat malaikat itu istilahnya apa? Merembet ke iblis ini. Tapi ketika dia disuruh sujud, dia enggan, aba wastakbara. Wal ardina sab'ah, demikian juga 7 lapis bumi. Jadi bumi, Pak, lapisannya itu ke bawah. Kalau langit lapisannya kemana? Ke atas. Fi kifatin. Kifah ini maknanya adalah neraca. Paham? Karena mizan itu ada 2 neraca yang akan menimbang amalan soleh kita nanti. Nah, di neraca satunya ditaruh 7 lapis langit dan penduduknya, 7 lapis bumi dan penduduknya. Wala ilaha illallah fi kifatin. Sementara ucapan la ilaha illallah di neraca satunya lagi, malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan berat. Kita taruh di sini apa tadi, Pak? 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Di sini la ilaha illallah. Maka akan begini. Paham? Bukan begini. Tapi apa? Dia lebih berat. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Sangat berat timbangannya di akhirat kelak. Sebagaimana kita tahu juga tentang hadis bitaqah, yaitu tak kala ada seorang pemuda nanti di padang mahsyar yang ditanya oleh Allah tentang amalan yang dia lakukan. Kata Allah, saya tidak punya amalan. Tidak punya amalan sama sekali. Lantas malaikat berkata, bukankah engkau pernah mengucapkan ini? Yaitu bitaqah, kartu yang ada tulisan la ilaha illallah. Kata orang itu, na'am. Akhirnya apa? Ditimbanglah bitaqah tersebut, ternyata lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi ingat, Pak, bahwa ucapan ini bukan hanya zikir ini bukan hanya sekedar diucapkan,
Tapi apa? Perlu pengamalan. Nah, karena kalau hanya sekedar mengucapkan semata, orang-orang musyrik pun mau mengucapkan hal itu. Ketika Rasulullah menyuruh mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa kata orang-orang musyrik? Aj'al ilahatan alihatan ilaha wahida. Apakah si Muhammad, si Majnun, si gila ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Berarti apa Pak? Dia paham kalimat la ilaha illallah yang menuntut seseorang itu meninggalkan seluruh sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Walid Tirmidzi wa hasanahu, dalam riwayat Tirmidzi dan dia menghasankannya dari Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Dari Anas dia mendengar Rasulullah bersabda yang isinya qala Allah taala. Ini dikenal dengan apa Pak? Dengan hadis kursi. Hadis kursi itu adalah hadis yang maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari Rasulullah. Paham Pak? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu lafadz dan maknanya datang dari Allah. Kalau hadis kursi, maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari Rasulullah. Ini perbedaan yang pertama Pak. Perbedaan yang kedua, hadis kursi itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Paham? Ada yang maudhu, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Tidak semua hadis kursi itu sahih. Sementara Al-Quran, semua Al-Quran itu mutawatir, sahih. Tidak ada keraguan lagi dalam sisi periwayatannya. Karena dari generasi ke generasi meriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Perbedaan yang ketiga Pak, hadis kursi itu kalau kita membacanya tidak dapat pahala. Paham? Kapan kita mendapat pahala? Ketika mengamalkan kandungannya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran membacanya mendapatkan pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Setiap hurufnya mendapat 10 pahala. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, yang dia berasal dari keturunan Adam alaihi salam, yang kita tahu bahwa Adam diciptakan dari tanah tembikar, kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah Adam alaihi salam. Penciptaan Adam kita tahu lebih menakjubkan daripada penciptaan Isa ibnu Maryam. Kalau Adam, dia ada tanpa bapak, tanpa ibu. Sementara Isa ada tanpa ayah, tapi dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Seharusnya kalau kita mau jujur, maka Adam lebih berhak dijadikan Tuhan daripada Isa. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya kalian mendatangi aku dengan membawa dosa sebanyak pasir atau tanah di bumi. Kita enggak tahu Pak berapa jumlah pasir. Jangankan di bumi Pak, di balik papan saja
pasir yang ada di Manggar, yang ada di pantai Lamaru dan seterusnya, banyak sekali jumlahnya yang kita tidak bisa menghitungnya. Kita membawa dosa yang banyak. Apakah dosa kecil, dosa besar? Tsumma laqitani, kemudian kalian mendatangiku tidak dalam keadaan menyekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka biqurabiha magfirah. Niscaya aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Ini merupakan keutamaan tauhid yang disebutkan dalam hadis ini, Pak, bahwa dengan tauhid yang kita miliki itu akan menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita. Itu kapan? Nanti di akhirat. Paham? Tapi jangan dengan dari hadis ini kita bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Karena ingat, dosa kecil itu, Pak, bisa menjadi besar, bisa menjadi syirik nanti ketika dia istimrar, dilakukan terus-menerus. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang tinggi itu, Pak, terbentuk dari bebatuan-bebatuan yang kecil. Orang-orang musyrik itu, Pak, mereka melakukan kesyirikan, baik itu Yahudi, Nasara, musyrik, itu hanya berawal dari apa, Pak? Dari memperturutkan hawa nafsu. Paham? Sehingga melahirkan kesyirikan. Ingin melegalkan nafsu mereka, sehingga mereka meyakini sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita pindah ke bab berikutnya. Ini masih berkaitan dengan fadlu tauhid, keutamaan tauhid, tapi keutamaan yang lebih khusus dibandingkan sebelumnya. Babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Bab orang yang tahqiq, menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kalau sebelumnya bisa saja masuk surga, tapi singgah dulu di neraka. Bisa saja masuk surga, tapi melalui perhitungan di padang mahsyar. Tapi yang istimewa di sini adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa perlu lagi hisab di padang mahsyar, tanpa perlu lagi singgah di neraka terlebih dahulu. Langsung dia masuk surga. Ini keutamaan yang tertinggi bagi mereka yang telah menerapkan tauhid. Al-muhaqqiq, orang-orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, Pak, itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Sifatnya wajib adalah mereka yang meninggalkan kesyirikan sekaligus mengerjakan perbuatan-perbuatan wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Paham? Ini yang wajib. Kalau mau dikategorikan muhaqqiqit tauhid, orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dia meninggalkan kesyirikan, mengerjakan yang wajib-wajib, dan meninggalkan perbuatan yang haram. Contoh gini, Pak. Dia sudah jimat, dia tinggalkan. Dulunya dia pelihara tuyul, dia tinggalkan semua. Keris-keris yang masih dia sering dia kasih kemenyan, dia tinggalkan semua. Paham? Terus dia berusaha juga sudah mengerjakan yang wajib, salat, puasa, Ramadan, haji dan seterusnya. Terus juga dia berusaha meninggalkan yang haram-haram. Dia tidak lagi main judi, baik itu online maupun offline. Berusaha. Maka ini orang yang sudah menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya.
Tipe yang kedua adalah mereka yang menerapkan tauhid yang sifatnya mustahab, lebih tinggi daripada sebelumnya. Mereka yang meninggalkan syirik, mengerjakan yang wajib sekaligus mengerjakan yang sunnah-sunnah. Paham? Dia tambahi wajib plus sunnah. Kalau dia sholat wajib, dia barengi dengan qobliyah ba'diyah. Dia meninggalkan yang haram sekaligus dia meninggalkan yang makruh-makruh. Paham, Pak? Maka ini lebih apa? Lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, kemudian penulis akan membawakan 2 ayat dan 1 hadis yang panjang untuk menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang sudah menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Qaulillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Ayat ini Pak menegaskan bahwa Ibrahim alaihi salam itu adalah nabi yang sudah menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Dia lahir, kemudian diasingkan oleh kedua orang tuanya, dibawa di dalam goa gitu. Kemudian dia tumbuh besar menjadi apa? Menjadi orang yang bertauhid, sementara bapak dan ibunya orang yang musyrik. Bapaknya Azar, pembuat patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ummah ini di dalam Al-Quran, Pak, banyak sekali, ada 4 maknanya. Makna yang pertama adalah imam. Imam yang diikuti. Di ayat ini maknanya apa? Imam. Makna yang kedua, qaumun jamaah. Kumpulan beberapa orang. Ini disebut dengan apa? Ummah. Umat. Jadi bahasa Indonesianya jadinya apa, Pak? Umat. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Makna yang ketiga, ummah ini terkadang bermakna zaman. Zaman itu waktu. Ini Allah sebutkan di surah Yusuf ayat 45. Tatkala menyebutkan ba'da ummah, setelah beberapa zaman, beberapa waktu, baru si yang dipesanin oleh Nabi Yusuf ini teringat tentang pesan Nabi Yusuf bahwa kalau kamu keluar nanti bebas dari penjara, ingatkan kepada rajamu tentang keberadaan saya di dalam penjara ini. Berapa lama gitu baru dia teringat. Kemudian makna yang keempat, Pak, adalah millah, agama. Ini makna-makna ummah di dalam Al-Quran. Qanitan. Qanitan ini maknanya adalah dawamut ta'ah. Merutinkan ketaatan. Namanya apa, Pak? Qanit. Pernah sering kita dengar kunut. Kunut itu apa? Orang yang lama berdiri. Hanifa, ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Ibrahim. Hanifa. Hanifa itu, Pak, secara bahasa maknanya adalah mereka yang memiliki kaki O. Tahu? Ada di sini yang memiliki kaki O. Kakinya itu begini bentuknya. Paham? Ini bagus untuk jadi pemain bola nanti kan ya. Paham? Pintar gocek bola nanti dia. Kakinya apa? Kakinya O. Ini makna apa? Makna hanif. Dipinjam untuk kata, untuk apa namanya, orang-orang yang muwahhid. Kenapa? Karena
Kalau bentuknya kayak gini Pak, maka nanti akan saling berjauhan kan? Nah, orang yang bertauhid pasti akan menjauhi kesyirikan. Orang yang musyrik pasti akan menjauhi tauhid. Ini sesuatu yang mutanakibon, sesuatu yang tidak mungkin menyatu. Pasti akan terpisah selama-lamanya. Sifat yang keempat yang dimiliki oleh Ibrahim, walam yaku minal musyrikin. Dia tidak pernah sedikit pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari lahir hingga dia mati enggak pernah menyekutukan Allah. Maka inilah yang seharusnya diikuti bagi mereka yang mau menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, yaitu apa Pak? Dia menjauhi kesyirikan, dia adalah qudwah yang diikuti, sekaligus dia merutinkan ibadah kepada Allah. Paham? Merutinkan ibadah. Wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. An Husain ibnu Abdurrahman. Ini hadis yang panjang, nanti akan menjelaskan tentang sifat orang-orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya. An Husain ibni Abdurrahman, ini seorang tabi'ut tabi'in. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dulu aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini Pak seorang tabi'in. Jadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Faqala ayyukum ra'al kawkabal ladzi inqaddal bariyah. Lantas Sa'id bertanya kepada murid-muridnya tabi'ut tabi'in ini, siapa yang di antara kalian melihat ada bintang jatuh tadi malam? Lalu Husain berkata, aku wahai Sa'id. Summa qultu, kemudian aku tegaskan agar si Sa'id tidak menduga malam itu aku sedang sholat malam. Padahal aku tidak sholat malam. Ama inni lam akun fi sholatin. Aku itu tidak sedang sholat pada waktu malam itu. Karena apa? Karena aku nanti lagi demam. Walakinni ludiktu. Aku disengat oleh binatang sehingga menyebabkan aku demam. Beginilah seharusnya orang yang soleh Pak. Dia tidak mau dipuji atau dianggap mengamalkan sesuatu padahal padahal dia tidak melakukannya. Walam yafrahu, dia tidak bangga dengan sesuatu yang dia memang tidak kerjakan. Sementara kita hidup di media sosial Pak, media sosial itu menggiring kita kepada sesuatu yang kadang tidak kita lakukan, menjadikan kita sebagai pemain panggung sandiwara. Ini guys, saya sedang ini guys, padahal dia enggak melakukan hal itu. Paham? Hanya sekedar ingin melakukan konten gitu. Padahal kenyataannya dia tidak melakukannya. Ini saya sedang menyumbang ini. Setelah itu setelah dibuat video konten, dia tarik lagi kembali apa yang dia berikan. Ini penyakit. Qala fama sonata. Kemudian Sa'id balik lagi bertanya, apa yang engkau lakukan? Kalau engkau demam, digigit kelajengking atau binatang yang lain. Qultu irtaqaituhu, aku ruqyah kakiku. Qala fama hamalaka ala dzalik. Apa yang menyebabkan engkau melakukan hal itu? Engkau demam terus engkau ruqyah dirimu. Qultu hadisun haddatsanahu Sya'bi.
sebuah hadis yang Sya'bi menceritakan kepadaku. Sya'bi ini seorang tabi'in. Nama aslinya adalah Amir bin Shuraihil Al-Hamadani. Qala wa ma haddatsakum? Apa hadis yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah Ibnul Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak boleh melakukan ruqyah kecuali karena dua sebab. Ain, penyakit ain, dan penyakit demam. Nah, ini hadis yang membuat dia melakukan ruqyah untuk dirinya. Ini adalah salah satu pengobatan yang syar'i. Yaitu apa Pak? Meruqyah. Membacakan sesuatu dari kalamullah, dari firman Allah, dari Al-Quran terhadap luka yang kita atau demam yang sedang kita alami. Kalau penyakit ain itu hampir kita tidak dapati ya di Indonesia ini. Penyakit ain itu Pak adalah penyakit yang terhasilkan dari pandangan atau tatapan yang hasad. Dia hanya melihat bapak saja gini, akhirnya bapak bisa wajahnya luka, bisa langsung pingsan di tempat. Bahkan ada yang sampai mati. Ini apa? Penyakit ain. Ini banyak terjadi di daerah kayak di Yaman, di Arab Saudi. Ini masyhur penyakit yang seperti ini. Dan memang Rasulullah menyebutkan al-ainu haqqun. Penyakit ain itu memang apa Pak? Benar adanya. Makanya di sana mereka di mobilnya, kemudian di rumah-rumahnya, di tokohnya biasanya menulis apa Pak? Kata Masya Allah. Agar orang yang melihat itu membaca apa? Masya Allah dan tidak mengeluarkan atau melihat dengan pandangan yang hasad. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengarkan. Dia melakukan sesuatu yang ada dalilnya, ada landasannya. Ini yang diajarkan kepada kita oleh Husain bin Abdurrahman. Di mana mau melakukan sesuatu ada dalilnya dulu yang mendasari hal tersebut. Jangan lakukan dulu baru cari dalil. Paham? Cari dalil untuk membenarkan perbuatan kita. Ada dasarnya dulu baru apa? Kita melakukannya. Lebih baik kita tidak punya amalan daripada punya amalan tapi tidak ada apa? Tidak ada landasannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Husain punya hadis, tapi gurunya Sa'id bin Jubair juga punya hadis yang lain yang dia dengar dari Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah. Annahu qala uridat alayya, ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi di padang mahsyar nanti Pak. Wa ma'ahu rahtu, bersamanya pengikutnya itu hanya 3 orang. Rahtu itu Pak bilangan dari 3 hingga 9, namanya apa? Rahtun. Nah, nabi ini pengikutnya hanya 3 orang. Wan nabiyyu ma'ahu rajulu war rajulani. Ada juga nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang saja. Berarti lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Sementara ada nabi tak satu pun pengikutnya. Ini menunjukkan apa Pak? Bahwa pengikut itu bukanlah bukti benarnya si dai atau si nabi yang menyampaikan dakwah tadi.
bukan jadi patokan apa-apa, banyak atau sedikit pengikut. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Jangan melihat, oh ini banyak jamaahnya ini lagi viral, ini lagi apa, pengikutnya sampai jutaan subscribernya ini di media sosial ini. Ini sudah recommended ini. Enggak, bukan itu jadi patokan apa? Kebenaran. Tapi patokan kebenaran Pak adalah apa yang dia sampaikan Nabi atau da'i tersebut. Al-haqqu yu'rafu bihaqqihi la yu'rafu birijalihi. Kebenaran itu dikenal dari kebenarannya, bukan dari orang yang menyampaikannya. Sampai jam berapa kita ini? 6:30. Nah, jadi kebenaran diukur dari apa Pak? Dari apa yang dia sampaikan, bukan dilihat dari siapa yang menyampaikan. Nah, terkadang kita terhinggapi penyakit seperti ini, lihat si fulan yang menyampaikan, sudah pasti apa? Sudah pasti benar. Ini namanya taklidul am, taklid buta. Idrufi'a sawadun azimun. Ditampakkan lagi kepadaku kelompok yang banyak, jumlah manusia yang banyak. Saking banyaknya Pak, kelihatan hitam. Fadhanantu annahum ummati, dan aku menyangka mereka itu adalah umatku. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, malaikat berkata kepada Rasulullah, hadza Musa wa qaumuhu, ini adalah Musa dan kaumnya. Menunjukkan bahwa hanya ada 2 nabi yang banyak pengikutnya, Muhammad dan Musa alaihi salam. Adapun Rasul dan Nabi-Nabi yang lain itu sedikit pengikutnya Pak. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun, pengikutnya itu hanya 82 orang. Berarti coba bagi berapa itu? 950 tahun bagi 82. Berarti setahunnya itu enggak sampai 1 orang ya? Enggak. Satu tahunnya enggak cukup 1 orang. Iya, 2 tahun baru ada 1 orang ya. 11 tahun 1 orang. La ilaha illallah. Kalau kita sudah jemu ini, kok enggak ada yang ikut saya ini, sudah 11 tahun enggak ada satupun yang ikut. Nah, kita tidak mencari jamaah, tidak mencari pengikut. Kita hanya ditugaskan menyampaikan. Ada yang ikut, alhamdulillah. Enggak ada yang ikut, ya itu al-hidayatu biyadillah, di tangan Allah. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Aku lihat lagi, ternyata ada lagi kumpulan manusia yang sangat banyak. Faqila li, lantas dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ini umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Yang mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang menjadi syahid dalam bab yang sedang kita bahas, di mana keutamaan tauhid akan memasukkan pelakunya ke dalam surga tanpa perlu dihisab lagi di padang mahsyar dan tanpa singgah di neraka untuk disiksa. Tapi alatul, langsung mereka masuk ke dalam surga. Summa nahaba, kemudian ribut nih para sahabat, gaduh. Siapa nih yang dimaksud oleh Rasulullah dari kalangan 70.000 orang itu? Fadakhala manzilahu, lantas Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaik, lantas manusia sahabat yang ada yatasaalun, saling bertanya-tanya, siapa mereka itu? Faqala ba'duhum, sebagian mereka lagi ada yang berkata,
oh mungkin mereka adalah sahabat Rasulullah. Sebagian lagi berkata, fa'ala'allahumul ladzina ulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Oh mungkin mereka adalah orang-orang yang terlahir di dalam agama Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan. Fa kharaja Rasulullah, lantas Rasulullah keluar. Fa akhbaru, lalu mengabarkan. Nanti dikabarkannya Pak, bukan disebutkan orang-orangnya, generasi-generasinya, tapi disebutkan apa? Sifat-sifatnya. Untuk menjelaskan kepada kita siapa nanti yang memiliki sifat yang disebutkan, maka dia akan berhak masuk ke dalam 70.000 golongan tersebut. Meskipun dia orang Indonesia mungkin, atau orang mana gitu, generasi mana. Yang terpenting apa? Memiliki kriteria yang disebutkan. Faqalahumul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kenapa Pak? Karena meminta diruqyah itu akan mengurangi tawakal kita kepada Allah. Mengurangi tawakal kita. Beda halnya kalau kita meruqyah sendiri, nggak ada masalah. Kalau kita minta diruqyah, seakan-akan apa? Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mengurangi apa, Pak? Mengurangi tauhid kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh apa? Oleh Jibril alaihi salam. Dan dia tidak pernah meminta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Ini sifat yang kedua, mereka tidak melakukan kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Besi panas yang dilengketkan ke badan kita yang sedang sakit. Orang-orang musyrik dulunya meyakini bahwa tidak ada pengobatan yang paling mujarab kecuali kai. Padahal kai dan yang lainnya ini hanyalah sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan kai Pak ini apa? Akan mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, atau hari. Biasa kita orang-orang pelaut Pak atau orang Bugis gitu ya. Kalau hari Selasa nggak mau turun ke laut. Kenapa? Karena menganggap hari Selasa itu hari sial. Kalau di sini ada nggak? Oh hari ini menganggap ini sial, nggak bisa kita ini. Nggak ada. Nah, kita keluar tiba-tiba lihat ular hitam. Astagfirullah, jangan dulu safar. Jangan dulu ke Banjarmasin. Karena lagi bahaya nih, ada ular. Atau melihat buaya. Ini namanya apa Pak? Tatayyur. Menganggap sesuatu itu sebab datangnya kemudaratan. Padahal Allah tidak menjadikan hal itu sebagai sebab datangnya mudarat kepada kita. Paham? Tiba-tiba kita keluar ada apa? Ada sesuatu yang astagfirullah, nanti dulu aja, bahaya ini. Namanya apa? Tatayyur, menganggap sial sesuatu. Tatayyur ini Pak berasal dari kata tayyur. Tayyur itu burung. Di mana orang-orang musyrik dulu, tak kala dia mau melakukan perjalanan safar, dia terbangkan dulu burung. Kalau burungnya nanti terbang ke kanan, yuk kita jalan, aman ini. Kalau nanti terbang ke kiri, bahaya ini, tunda dulu. Paham? Menganggap sial kalau sekiranya burung ini ke arah ini. Dan menganggap baik kalau burung ini ke arah ini. Ini namanya apa? Tatayyur. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, terus kita hukumi bahwa ini adalah sebab kesialan, maka ini adalah tatayyur. Ini adalah kesyirikan. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Karena 3 hal yang disebutkan tadi Pak, itu mengurangi tawakal, maka orang yang bertauhid semata-mata menyandarkan urusannya kepada Allah. Bismillah. Paham? Tawakkaltu 'ala Allah. Mau ngapain aja, mau nikah, kamu apa, bismillah, kita tawakal kepada Allah. Paham? Karena dia sudah tepat dalam menyandarkan, mewakilkan urusan dia kepada zat yang maha mengetahui akibatul umur. Dalam segala urusannya apa? Dia sandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya bertawakal kepadamu. Yang sering kita lakukan Pak adalah hanya meminta dimudahkan. Tapi jarang kita tawakal kepada Allah dulu, kemudian setelah itu minta pilihan, apakah ini baik ke depannya ataukah tidak. Ini dalam urusan apa Pak? Dalam urusan dunia. Kita hanya ini sudah pasti baik. Ya Allah, mudahkan urusan saya ini. Enggak perlu Enggak perlu ngajakin Allah bermusyawarah, enggak perlu ngajakin Allah minta pilihan. Sudah memastikan jualannya, usahanya, apanya nanti itu akan baik ke depannya. Ini yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti Pak, dia jalani usaha tersebut gagal, Allah tidak bantu. Karena memang dari awal dia tidak melibatkan Allah dalam urusannya ini. Dia hanya minta, ya Allah mudahkan urusan ini. Ketika dia mau nikahi janda mungkin, ya Allah mudahkan saya mau nikahi janda ini. Tidak pernah, ya Allah kalau sekiranya janda ini baik untuk kehidupanku ke depan, maka mudahkanlah. Kalau sekiranya ini buruk, maka gagalkanlah. Paham? Urusan saya dengannya. Tidak pernah. Sementara Allah berkata apa Pak? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui akibatul umur, apa yang akan terjadi setelahnya nanti, sementara kalian tidak mengetahuinya. Ketika kemarin peristiwa yang demo besar-besaran sampai menghancurkan rumah-rumah anggota dewan itu Pak. Ya, ada sisi yang lain yang kita perhatikan. Ternyata orang-orang yang tidak minta pilihan kepada Allah, apakah nanti baik kalau dia duduk di anggota dewan ataukah tidak, akhirnya akhirnya mereka duduk gitu, diberikan jabatan, setelah itu apa yang dia kumpulkan dihabisi. Apa yang selama ini dia kumpulkan, paham? Sebelum dia jadi anggota dewan, habis semuanya ludes. Ternyata posisi dia menyebabkan Menyebabkan apa yang dia kumpulkan selama ini hancur berantakan. Kalau seandainya dia minta pilihan kepada Allah, maka Allah pasti tidak akan pilihkan dia duduk di anggota dewan itu. Tapi karena manusia ini sudah menyangka duluan, ya sudah ini pasti baik. Paham? Akhirnya Ya Allah mudahkan. Mohon doa dan dukungannya agar lancarnya saya duduk di anggota dewan tanpa pertimbangan-pertimbangan baik dan buruk. Paham Pak? Jadi apapun dari usaha-usaha halal yang kita mau lakukan ke depan Pak, maka usahakan libatkan Allah. Minta pilihan kepadanya. Jangan istikharah pas mau nikah saja. Paham? Istikharah juga dalam urusan-urusan dunia yang lainnya. Karena sejatinya kita adalah makhluk yang tidak tahu apa nanti akan terjadi esok hari. Nah, demikian Pak, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Iya. Oh, kalau sunat enggak. Itu salah satu cara memotong kulit saja. Bukan pengobatan itu. Yang ditusuk-tusuk pakai jarum panas itu ya. Orang Cina biasa lakukan itu. Apa namanya? Akupuntur ya. Dia jarumnya dipanasin dulu, kemudian nanti ditusuk-tusuk sini. Iya, itu bisa. Atau ada memang nggak tahu ada ya di sini ya, praktek besi dipanasin gitu, kemudian dilengketkan. Nih.
Ah. Dia pakai besi atau pakai anu ikan? Mata ikan. Hmm. Oh, itu yang kayak kutil gitu ya, bukan mata ikan asli, tapi kirain tadi mata ikan ditusukin. Hmm. Iya. Iya, tidak mengapa. Kai itu tidak diharamkan. Paham? Kai itu adalah salah satu pengobatan yang syar'i. Cuma yang tidak boleh adalah meyakini ini adalah satu-satunya obat yang mujarab. Paham? Itu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ketiga hal yang disebutkan di sini, yastarkun wala yaktawun, dua ini adalah sesuatu yang mimma la ba'sa khaufun fihi ba'sun. Nah, ini ungkapan ulama. Ini adalah perkara-perkara yang asalnya tidak mengapa, tapi takut kalau sekiranya ada apa-apa. Paham? Takut kalau sekiranya ada apa-apa. Ayat lain, Pak. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.